Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Moses Anjuan Selaen dari kelas SIB dan dengan NPM 2245200049. Perkenalkan, saya Fernando Girsang dari kelas 1 SIB dengan NPM 2245200056. Perkenalkan, nama saya Rensiti Mesra Purba dengan NPM 2245200032. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang tugas dari Bang Hans. Yang pertama, saya akan membahas tentang PageSpace Java Application. PageSpace Java Application ini adalah deklarasi paket untuk aplikasi Java ini. Paket adalah cara untuk mengkelompokkan kelas yang memiliki hubungan kegunaan yang sama. Import Java Scanner. Import Java Scanner ini adalah pernyataan impor yang digunakan untuk memasukkan kelas scanner dari paket Java Util Scanner digunakan untuk mendapatkan input dari penggunanya. Definisi kelas. Public Class Java Application ini adalah definisi kelas Java Application atau kata kunci publik menunjukkan bahwa kelas ini dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga, method. Pengertian method tersendiri adalah dalam bahasa Java, method main adalah titik awal dari eksekusi program. Ketika kalian menjalankan program Java, eksekusi pertama kali dimulai pada method. Method ini digunakan untuk memulai alur eksekusi aplikasi. Biasanya berisi instruksi-instruksi untuk menjalankan program. Secara teknis, method main adalah static dan void, yang berarti bahwa metode ini dapat dipanggil tanpa membuat objek dari kelas tersebut dan tidak mengembalikan nilai apapun. Struktur metode itu tersebut adalah yang pertama, terdiri dari public. Public memiliki kegunaan mendapatkan metode dapat diakses dari mana saja karena main adalah titik masuk program. Yang kedua, static. Static menunjukkan bahwa metode main milik kelas itu tersendiri dan bukan milik objek. Ini memungkinkan Java Virtual Machine untuk memanggilnya tanpa harus membuat objek dari kelas tersebut. Yang ketiga, void. Void menunjukkan bahwa metode main tidak dapat mengembalikan nilai apapun. Program Java dimulai dari metode ini dan tidak ada nilai yang perlu dikembalikan. Yang keempat, main. Main adalah nama metode. Nama metode ini adalah nama yang digunakan oleh Java untuk menemukan titik awal program Java. Yang kelima adalah string. Parameter berupa array dari objek string. Ini adalah tempat untuk menyimpan argumen yang diberikan melalui baris perintah saat menjalankan program. Jika tidak ada argumen, maka array ini akan kosong. Di sini saya akan menyambung penjelasan dari Moses, yaitu nomor 4, variabel dan array. Double alpha sama dengan 0.8. Ini adalah variabel alpha yang digunakan sebagai konstanta dengan nilai 0,8. Double beta sama dengan 0,7. Ini adalah variabel beta yang digunakan sebagai konstanta dengan nilai 0,7. Double gamma sama dengan 0,3. Ini adalah variabel gamma yang digunakan sebagai konstanta dengan nilai 0,3. Double total transaksi sama dengan 78200000 90600000 87300000 82 300000 Ini adalah array total transaksi yang berisi total transaksi untuk setiap periode. Double total biaya gedung sama dengan 650000,68
Ini adalah array total biaya gedung yang berisi total biaya gedung untuk setiap periode INTN sama dengan total transaksi lain. Ini adalah variabel N yang menyimpan panjang dari array total transaksi dan total biaya gedung. Double gross profit sama dengan new double parameter N. Baris ini mendeklarasikan array gross profit dengan tipe data double dan ukuran N. Di sini N adalah panjang dari array dihitung berdasarkan panjang array total transaksi dan total biaya gedung. Double level new double parameter N sama seperti gross profit. Array level juga dideklarasikan dengan tipe data double dan ukuran N. Kemudian double trend new double. Array trend dideklarasikan dengan tipe data double dan ukuran N. Sama seperti halnya dengan seasonal. Seasonal juga menggunakan tipe data double dan ukuran N. Selanjutnya adalah for integer I sama dengan 0, I lebih besar dari N, I plus plus. Buka kurawal, gross profit I sama dengan total transaksi I dikurang total biaya gedung I. Di sini kita menghitung gross profit dengan mengurangkan total biaya gedung dari total transaksi untuk setiap periode. Gross profit adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa banyak pendapat yang tersisa setelah biaya langsung dikurangkan. Selanjutnya adalah nilai awal untuk level trend dan seasonal diatur. Nilai-nilai ini biasanya ditentukan berdasarkan analisis awal data atau estimasi. Yang pertama, level. Level adalah nilai rata-rata dari data yang diperoleh dengan nilai level parameter 0 sama dengan 7, 4, 10, 8000. Kemudian yang kedua adalah tren. Tren menunjukkan arah pergerakan data, apakah meningkat atau menurun. Dengan kita membuat nilai tren, ya tren buka kurung parameter 0 sama dengan 5297600. Yang ketiga adalah seasonal. Seasonal adalah fluktuasi yang terjadi secara periodik dalam data. Kita membuat seasonal parameter 0 sama dengan 0.99025 2065. Perhitungan level, trend, dan seasonal. For integer T sama dengan 1, T lebih besar dari N, T plus plus. Perulangan ini berjalan untuk setiap periode setelah periode pertama. Perulangan dimulai dari T sama dengan 1 dan naik ke N dikurang 1. Hal ini karena nilai awal untuk level 0, trend 0, dan seasonal 0 telah ditetapkan sebelum perulangan ini. Level T sama dengan alpha dikali buka kurung gross profit T dibagi seasonal buka kurung T dikurang 1 ditambah 1 dikurang alpha dikali level T dikurang 1 ditambah trend
T dikurang 1. Rumus ini menghitung level untuk periode waktu saat ini. T ini menggabungkan gross profit saat ini atau disesuaikan dengan nilai seasonal sebelumnya dan level serta tren sebelumnya. Alpha mengontrol seberapa besar bobot yang diberikan pada observasi terbaru versus rata-rata histori. Alpha yang lebih tinggi berarti lebih menekankan pada data terkini. Kemudian tren T sama dengan beta kali level T dikurang level T dikurang 1 ditambah 1 dikurang beta dikali tren T dikurang 1. Ini menghitung tren untuk periode waktu saat ini dengan melihat perubahan level dari periode sebelumnya. Rumus beta menentukan seberapa besar bobot yang diberikan pada perubahan ini dibandingkan tren sebelumnya. Beta yang lebih tinggi berarti model akan lebih responsif terhadap perubahan terkini. Yang ketiga, seasonal atau seasonal T sama dengan gamma dikali gross profit T dibagi level T ditambah 1 dikurang gamma dikali seasonal T dikurang 1. Ini menghitung komponen seasonal berdasarkan gross profit saat ini dan level saat ini. Rumus gamma menentukan seberapa besar pengaruh seasonal saat ini terhadap penyesuaian seasonal dibandingkan seasonal sebelumnya. Gamma yang lebih tinggi memberi bobot lebih pada pola seasonal terkini. Pada bagian output, system.out.print barisnya mencetak header untuk outputnya. Formatnya menempatkan bahwa nilai harus rata kiri dengan lebar tertentu. 5 untuk T dan 15 untuk lainnya. Pada for integer T sama dengan 0, T lebih besar dari N, T++. System.out.print. Perulangan ini mengulangi setiap periode waktu dan pencetak nilai yang dihitung untuk gross profit, level, trend, dan komponen seasonal. T ditambah 1 digunakan untuk menampilkan periode waktu yang dimulai dari 1 bukan 0. Penentu format persen dikurang 5D dan persen dikurang 15.2F mengontrol cara angka dicetak dengan lebar tertentu dan frekuensi desimal. Selanjutnya untuk menampilkan hasil program yang telah kami buat, yaitu dengan cara klik kanan pada kursor, kemudian pilih run file. Maka di sana akan muncul hasilnya. Silahkan cek apakah sesuai atau tidak. Dan saya melihat di sini sesuai dengan soal yang telah diberikan kepada kami.